Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan audit sistem informasi bimbingan konseling pada SMKN 13 Jakarta. Kelompok kami terdiri dari Afdan Ardiansyah dengan NIM 111900456, dengan saya sendiri Andika Bagaskara 111900505, dan M. Nurwiantara dengan NIM 1190492. Saya akan menjelaskan mengenai sejarah singkat SMKN 13. SMKN 13 Jakarta pada mulanya nama sekolah ini bukanlah SMKN 13, akan tetapi SEMEA 17 didirikan pada tahun 1969. Namun pada tahun 2003, nama sekolah tersebut diubah menjadi SMKN 13 Jakarta. Bangunan yang semakin lama semakin mengalami perubahan, di mana dimulai hanya memiliki satu gedung dan hanya memiliki 10 kelas dan hanya memiliki 3 jurusan saja. Namun dengan seiring berjalannya waktu, bangunan sekolah ini berkembang dengan pesat. Dan sekarang sudah memiliki 2 gedung sekolah, 30 kelas, aula tempat gym sekolah, dan memiliki ruang guru yang sangat luas. Struktur organisasi. Berikut adalah struktur organisasi pada SMKN 13 Jakarta. Visi dan misi. Visi, membentuk sumber daya manusia yang beriman, berpengetahuan, terampil, serta mandiri. Misi, menciptakan tenaga kerja yang beriman dan mandiri, membentuk tenaga kerja tingkat menengah yang berdedikasi dan profesional, menyiapkan tenaga kerja tingkat menengah untuk kebutuhan dunia usaha saat ini dan yang akan datang, memberikan pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan. Metode penelitian. Pada metode ini akan menjelaskan bagaimana metode dalam penelitian audit sistem informasi. Penelitian ini dilakukan pada SMKN 13 Jakarta. Cara pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan cara memberikan kuesioner secara langsung. Untuk tabel kuesioner manajemen dan tabel kuesioner user dapat dilihat pada paper makalah sebagai berikut. Untuk tabelnya akan dibawakan oleh Saudara Afdan. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih buat Saudara Dika. Di sini saya akan menjelaskan tentang tabel-tabel kuesioner yang kami lakukan di SMK Negeri 13. Yang pertama yaitu IPO7 mengolah sumber daya. Di sini kan terdapat 5 tabel ya, performance dan ekspektasi. Kalau SB itu sangat bagus, B bagus, C cukup, T tidak bagus, STB sangat tidak bagus. Oke, untuk PO7 mengolah sumber daya. PO7.1 perekrutan dan pemilikan anggota. 1. Bagaimana kebijakan dan prosedur anggota organisasi. Yang kedua, bagaimana keterampilan pegawai sudah mencapai tujuan organisasi. Untuk PO7.2, kemampuan anggota. Kemampuan anggota seperti bagaimana tugas tentang pengembangan kemampuan belajar yang dimiliki pegawai. Dan juga bagaimana tugas tentang pengembangan kehidupan pribadi yang dimiliki pegawai. Yang ketiga, PO7.3, susunan tugas kepegawaian. Yang keempat, yang seterusnya PO7.4, pelatihan anggota. Yang kelima, ketergantungan pada individu, yaitu PO7.5. Selanjutnya, PO7.6, prosedur pembersihan anggota. Yang ketujuh, PO7.7, evaluasi kinerja kerja karyawan, seperti bagaimana evaluasi yang dilakukan tempat dan waktu teratur terhadap tujuan organisasi yang ada di sekolah tersebut. PO7.8, perubahan dan pengakhiran kerja. Jadi bagaimana langkah bijaksana terkait perubahan kerja sesuai tujuan atau tidak yang ada di sekolah tersebut. Yang ke-8, selanjutnya adalah PO8, untuk mengelola kualitas. PO8.1, sistem pengolahan mutu atau Quality Management System atau QMS.
Yang pertama adalah bagaimana sistem pelaksanaan mutu dan pengelolaan kualitas pegawainya. Yang kedua, bagaimana pemantauan dan ukur efektivitas dan penerimaan sistem pengelolaan mutu yang ada di sekolah tersebut. PO 8.2, praktik standar dan kualitas IT-nya. PO 8.3, standar pengembangan dan pemerolehan. PO 8.4, fokus pelanggan, yaitu contohnya bagaimana pengelolaan kualitas pada siswa dengan menentukan persyaratan mereka dan menyesuaikan dengan standar yang ditentukan oleh organisasi yang ada di sekolah tersebut. PO 8.5, peningkatan yang berkelanjutan. PO 8.6, pengukuran, pengawasan, dan peninjauan kualitas, seperti bagaimana rencana dan terapan pengukuran untuk memantau kepatuhan pada sistem pengelolaan mutu. Yang kedua, bagaimana pengukuran, pemantauan, dan pencatatan informasi terhadap tindakan kolektif dan preventif sesuai organisasi yang ada di sekolah tersebut. Selanjutnya adalah 3.1, kuesioner user. Di sini kuesioner user itu hampir sama ya seperti kuesioner manajemen yang tadi ada di atas. Yaitu yang pertama itu PO7 mengolah sumber daya. Terus PO7.1 perekrutan dan pemilihan anggota. Untuk tabel performance-nya dan ekspektasinya itu sama ya seperti tabel yang di atas. SB itu sangat bagus atau sangat baik, B itu baik, C itu cukup, TB itu tidak baik, STB itu sangat tidak baik atau sangat tidak bagus. Kita lanjut lagi ke PO 7.1, perekrutan dan pemilikan anggota. Yang pertama, bagaimana kebijakan dan prosedur bimbingan konseling yang ada di sekolah. Yang kedua, bagaimana keterampilan guru BK dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Selanjutnya, PO 7.2, kemampuan anggota. Bagaimana pengajaran, pengembangan kemampuan belajar yang disampaikan oleh guru BK. Yang kedua, bagaimana pengajaran pengembangan kehidupan pribadi yang disampaikan oleh guru BK. PO 7.3, susunan tugas kepegawaian. Bagaimana program pengawasan bimbingan dan konseling di sekolah Anda. Apabila bagus ya kita tinggal isi ya sangat bagus atau bagus. Atau apabila kita sepertinya bingung atau gimana ya tinggal isi dengan cukup. Selanjutnya, bagian yang selanjutnya adalah 7.4, pelatihan anggota. Yang kelima, 7.5, ketergantungan pada individu. Seperti bagaimana diskusi informasi guru BK di sekolah, bagaimana pencadangan staf guru BK di sekolah, seperti itu. Prosedur pembersihan anggota, seperti bagaimana latar belakang guru BK di sekolah, seperti kayak guru BK kita ya mungkin bagus gitu latar belakangnya dan sangat cocok untuk menangani masalah-masalah siswa apabila siswa ingin bercerita kepada guru BK tersebut. Yang selanjutnya PO 7.7, evaluasi kinerja kerja karyawan. Selanjutnya PO 7.8, perubahan dan pengakhiran kerja. Seperti bagaimana kebijakan-kebijakan guru BK di sekolah. Seperti bagaimana kebijakan atau peraturan yang dibuat oleh guru BK di sekolah Anda atau di sekolah SMK Negeri 13. Apakah itu baik atau bagus atau cukup atau sangat tidak baik, tinggal kita isi di kuesioner ini. PO 8, mengelola kualitas. Yaitu seperti PO 8.1 atau PO 8.1, sistem pengelolaan mutu atau Quality Management System atau QMS. Yang kedua, praktik standar dan kualitas IT, seperti bagaimana layanan bimbingan dan konseling yang diberikan terhadap siswa-siswa. Apakah layanannya itu bagus atau tidak, atau cukup untuk diterima oleh anak-anak siswa-siswi SMK Negeri 13 atau tidak. PO 8.3, standar pengembangan dan pemerolehan. PO 8.4, fokus pelanggan. PO 8.5, peningkatan yang berkelanjutan. PO 8.6, pengukuran, pengawasan, dan peninjauan kualitas. Seperti ya bagaimana rencana dan terapan pengukuran untuk memantau kepatuhan siswa di sekolah. Untuk memantau nih, kita memantau apakah siswa memenuhi atau mengikuti aturan atau rencana yang kita terapkan di sekolah tersebut. Apabila siswanya mengikuti, kita isi yang bagus saja atau misalkan cukup atau enggak sangat bagus. Oke, selanjutnya kita ke
slide pembahasan. Untuk slide pembahasan akan dibacakan oleh Saudara Nurwantara, dipersilahkan. Ya, terima kasih Saudara Afdan. Saya akan menjelaskan tentang pembahasan. Pada bab ini akan menjelaskan bagaimana perhitungan kuesioner menggunakan maturity level. Teknik evaluasi yang digunakan berdasarkan pada Jatniko tahun 2007, di mana model maturity digunakan sebagai metrik untuk mengukur tingkat perkembangan sistem informasi. Level-level maturity. Yang pertama ada level 0, tidak ada atau non-existent bila proses-proses yang diinginkan tidak ada. Organisasi belum memahami proses-proses yang harus dilakukan dan tidak mengetahui adanya masalah. Level 1, inisialisasi atau inisial. Terdapat bukti bahwa organisasi telah mengetahui proses-proses pengendalian sistem walaupun tidak ada proses yang baku, tetapi terdapat pendekatan secara ad hoc dan hanya diterapkan pada model individual. Secara keseluruhan, manajemen belum diatur secara baik. Lalu ada level 2, pengulangan atau repeatable. Proses-proses yang telah dilakukan sampai tahap di mana untuk prosedur yang sama dilakukan oleh orang yang berbeda dalam mengerjakan tugas yang sama. Tidak terdapat pelatihan atau training pengkomunikasian mengenai prosedur standar dan tanggung jawab standar yang diberikan kepada setiap individu, serta terdapat tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap pengetahuan setiap individu, sehingga berpotensi memunculkan terjadi kesalahan. Yang ketiga, ada level 3 atau terdefinisi atau definite proses. Prosedur-prosedur yang dijalankan telah terstandarisasikan dan terdokumentasikan melalui pelatihan. Namun implementasinya diserahkan kepada setiap individu, sehingga memungkinkan besar penyimpangan tidak dapat dideteksi. Prosedur tersebut dikembangkan sebagai bentuk formulasi dari praktek-praktek yang ada. Level 4, dikelola atau manage and measurable. Dimungkinkan untuk mengawasi dan mengukur tingkat kesesuaian dengan prosedur dan mengambil tindakan apabila proses-proses yang berlangsung tidak berjalan dengan efektif. Proses-proses berada di dalam peningkatan yang konstan dan mengarah pada good practice. Otomatisasi dan perangkat digunakan secara terbatas atau terpisah. Level 5 ada optimal atau optimize. Implementasi proses dilakukan secara memuaskan. Hal tersebut merupakan hasil dari perbaikan proses yang terus-menerus dan pengukuran tingkat kedewasaan organisasi. Teknologi informasi diintegrasikan dengan aliran kerja dan berfungsi sebagai perangkat yang memperbaiki kualitas dan efektivitas organisasi lebih responsif dalam menghadapi kompetensi bisnis. Skala pembuatan indeks bagi pemetaan ke tingkat model maturity adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah 4,50 sampai 5,00, yaitu adalah optimal. Lalu ada 3,50 sampai 4,49, itu termasuk dikelola. Lalu ada 2,50 sampai dengan 3,49, itu adalah ditetapkan. Lalu ada 1,50 sampai dengan 2,49, itu dapat diulang. Lalu ada 0,50 sampai 1,49, itu termasuk inisialisasi. Lalu ada 0,00 sampai 0,49, itu termasuk tidak ada. Untuk 0,00 sampai 0,49 berada pada tingkat 0 atau tidak ada. Lalu ada 0,50 sampai 1,9 berada tingkat 1 atau inisialisasi. Lalu ada
1,50 sampai 2,49 berada di tingkat 1 atau dapat diulang. Lalu 2,50 sampai 3,49 berada di tingkat 3 atau ditetapkan. Lalu ada 3,50 sampai 4,49 berada pada tingkat 4 atau dikelola. Dan 4,50 sampai 5,00 berada pada tingkat 5 yaitu optimal. Rekap hasil kuesioner. Untuk tabel rekap hasil kuesioner manajemen dan kuesioner user terdapat pada paper makalah sebagai berikut. Akan dijelaskan oleh Saudara Abdan Ardiansyah. Oke, baik. Terima kasih untuk saudara Tara. Di sini saya akan menjelaskan hasil kuesioner yang tadi kita sudah buat untuk SMKN Negeri 13. Untuk PO7 untuk poin 1.1 itu cukupnya 2 ya. 2, tidak baiknya 2 dan sangat tidak baiknya 1 yang berjumlah 5. Ekspektasinya itu adalah untuk hasil rekapitulasi kuesioner seperti performance, expected atau ekspektasi dan maturity ya, hasilnya di antara mereka berdua. Untuk PO7 itu terdapat 10, 1.1 10, 1.2 10. Ekspektasinya kita yaitu sangat bagusnya 4 dan bagusnya 6. Namun di sini diisinya itu yaitu cukup, tidak baik, dan sangat tidak baik. Dan untuk hasilnya itu untuk PO7 yaitu prosesnya 4,35, PO7 yang kedua yaitu 4,25, PO7 yang ketiga 4,65, PO7 yang keempat 4,45, PO7 yang kelima 4,2, PO7 yang ke-6 adalah 4,45, PO7 yang ke-7 4,30, PO7 yang ke-8 4,55, PO8.1 4,55, PO8.2 atau PO82 4,50. Untuk PO8.3 yaitu 4,40. Untuk PO4.1 atau enggak PO8.4 yaitu 4,55. Untuk PO85 yaitu 4,60. Untuk PO8.6 yaitu 4,55. Jadi secara keseluruhan yaitu untuk semuanya terdapat di tabel seperti ini. Bisa kita lihat ya tabel yang ini. Berikut ada hasil keseluruhannya. Untuk manajemennya seperti tabel berikut. Tabel yang di sini. Untuk user seperti berikut. Ini untuk ini ya diagramnya ya yang tadi ini di atas. Oke, selanjutnya kita balik lagi ke slide. Oke, untuk bagian penutup akan dijelaskan oleh Saudara Andika Bagaskara. Untuk Saudara Andika Bagaskara dipersilahkan. Baik, terima kasih Saudara Abdan. Saya akan membawakan kembali slide mengenai penutup. Berdasarkan hasil dari audit sistem informasi pada SMKN 13 Jakarta, Divisi Waka Kesiswaan, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut. SMKN 13 Jakarta telah menggunakan teknologi komputer yang baik. Teknologi komputer digunakan sebagai pembelajaran dan sebagai ujian nasional. Bimbingan dan konseling yang dilakukan sangat baik karena sudah mengikuti aturan yang tertera. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan baik
serta fasilitas yang sudah memadai. Berdasarkan perhitungan level maturity diperoleh rata-rata indeks 3,50 atau level 4. Artinya sistem informasi pada SMKN 13 Jakarta Divisi Waka Kesiswaan berada pada tingkat keempat, yaitu dikelola atau manajer. Dan juga menentukan bahwa sistem informasi pada SMKN 13 Jakarta Divisi Waka Kesiswaan memiliki kualitas yang baik. Sarannya, beberapa saran yang dapat direkomendasikan kepada SMKN 13 Jakarta untuk kedepannya adalah sebaiknya penerapan TI di sekolah harus lebih dikembangkan. Bimbingan dan konseling dijalankan sesuai visi, misi, dan tujuan sekolah. Pelaporan dalam kegiatan lebih terkomputerisasi. Dan kebijakan dan ketegasan dalam memimpin. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.